Hai, ketemu lagi kita di channel saya. Saya kedatangan tamu nih yang istimewa. Terlepas dari profesi teman saya ini memiliki background di chemical, spesifiknya itu di proses and design engineer atau water treatment. Namun, ada lagi sisi yang lebih menarik yang kita bisa bahas bersama kali ini, yaitu Anin adalah seorang dog trainer. Oke, Anin, welcome ya to my channel ya. Thank you, Bob. Iya, cerita dong Nin. Kan lo memang profesinya sekarang di seputar apa? Water treatment ya. Ya, Nah, kalau cerita Nin, lo profesi lo ini. ya awalnya sih dulu suka kimia Hmm, ya, jujur dari SMA ya. iya, SMA tuh iya, ketemu Bu Yus. iya, Tahu buyut kan? ya. Iya, Bu Yus, hmm, itu dari situ suka hmm, kimia dari hmm, SMA kelas 1 lah. hmm. Awalnya sih nggak mau jadi kimia, Oke. mau jadi dokter hewan. Oke, gitu. Awalnya Oke. dokter hewan karena hobi Hmm, binatang kan, wah betul, dokter betul. hewan. Hmm, Pas SMA kelas 1 hmm, ketemu kimia, hmm, yang ngajar juga enak, hmm. berubah lah itu semua. Oke. Sebenarnya lu udah benar-benar sebagai profesi itu kan, Iya, fokusnya water treatment ya. untuk treatment Hmm. ya. Jadi lebih ke di industri-industri bagaimana air bersih, pengolahan air bersih gitu-gitu. Betul. Oh, oke. Seperti kayak di PDAM, Hmm. ya itu pengolahan air dari air sungai, Hmm. terus jadi buat ditransfer ke PDAM kan pejompongan Hmm. kemana-mana ya, seperti Oke. itulah. Atau terakhir di EKN ya? Pernah kayak pernah ngeliat Oke. water treatment di sana pun pernah. Oke. Untuk sinkronisasi apa, SCADA waktu itu Oke. modeling. Belum lama ini paling 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Nah, ini yang lebih menarik. As a dog trainer. Nah, lu emang seneng banget binatang ya? Senang. Kenapa anjing nih? Awalnya gue takut sama anjing. Dulu Gitu. awalnya takut. Dulu itu dapat anjing itu dikasih sama mantan pacar kakak gue. Oke. Waktu SD tuh. Heeh. Buat itu gue nginep di rumah saudara gue Heeh. di Depok. Hmm. Waktu itu kalau nggak salah kelas 3 SD lah. Hmm. 3 SD Hmm. suruh pulang nih. Heeh. Gue nggak mau pulang. Heeh. Kakak gue bawa anjing. Heeh. Ini ada anjing namanya Poli. Kecil. Ih lucu. Mau pulang nggak? Boleh deh. Jadi pulang. Gara-gara anjing gue pulang. Kalau nggak ada anjing gue nggak pulang. Oh gitu. Gue pulang. Nah dari situ harus anjing. Tadi gue takut juga sama anjing. Oh gitu. Kalau gue nih dari kecil gue udah hidup sama anjing. Jadi waktu gue TK tuh emang gue biar anjing. Gitu. Jadi lucunya tuh kan kalau kita pulang sekolah tuh, waduh, iya. Kan kayak masih papi Kayak gitu ya. homie gitu kan, homie banget ya. Gigit-gigit tali sepatu. Betul. Terus waktu bokap gue di Surabaya, dinasnya tuh karena lahan di rumah dinasnya luas, sampai 2 gue tetap anjing kampung sih ya. Sampai 2 gue piara anjing gede-gede gitu. Jadi emang gue memang sebenarnya suka sih sama anjing gitu. Nah, karena ketemu lu nih, wah kita bisa bahas banyak nih. Oke. Nah, terus gimana perjalanan lu jadi dog trainer? Lanjutin deh. Dulu awalnya itu gue ini apa, waktu masa pertama kali tinggal di Depok tuh tahun 95. Nah itu rumah gue kemalingan. Oh, kemalingan? Kemalingan. Dan bokap gue marah karena zaman dulu nggak boleh ada pagar yang ada. Jadi pagar hidup bolehnya. Oh. Hilang kan? Ada beberapa barang hilang. Emang perumahan baru kan? Nah dari situ bokap gue, wah ini nggak aman nih. Beli anjing lah. Karena itu ya. Beli anjing. Waktu pas beliannya anjing herder. German Shepherd ya. German Shepherd ya. Kalau teman-teman tahu Rin Tin, film Rin, nah itu tuh. Iya, German Shepherd. Nah, pas habis beli anjing itu, gue nggak tahu tuh anjing kan kerja tuh gue tiap pagi. Waktu itu masih kerja di Cikarang. Oke. Nah, jam 5 udah berangkat tuh ke Cikarang, balik malam. Nah, suatu saat gue lihat, nih anjing kok beda ya kelakuannya. Ternyata bokap gue manggil anjing itu pelatih dari Brimob. Pelatih Brimob. Wow, dari Brimob kan. Nah, itu anjing dilatih lah. Dilatih pintar, tapi nurutnya sama itu doang, sama pelatih. Sama si pelatih. Pelatih itu Brimob doang. Oh, bokap lu nggak nurut? Enggak, bokap gue nggak mau, nggak main. Oh, nggak main. Nggak mainin, cuman gue sekarang mainin anjing. Kok anjing nggak nurut ya? Wah, kan kesel ya. Nih anjing kalau mau pelatih nurut, gue nggak. Karena gue kesel, gimana caranya? Nah, suatu saat di daerah
Villa Cineremas ya, Heeh. di Cinere sana, gue baca tuh kayak semacam pengumuman, bilangnya komunitas anjing. Komunitas anjing. Komunitas anjing. Jadi berbagai macam anjing, ada herder, ada Rottweiler, ada dulu Malinois belum ada. Golden Retriever. Doberman ada nggak Doberman? Doberman nggak ada. Ada tapi yang punya temen gua. Oh. Terus satu lagi ada anjing ini, karena dulu ada yang ngadain tuh KBI, Klub Boxer Indonesia. Kelompok Klub Boxer. Klub Boxer Indonesia. Ada anjing boxer. Nah, kumpul lah itu di depan. Ada jadi di Villa Cineremas itu ada lapangan luas. Dikelilingi rumah, tengahnya lapangan. Di situlah kita ngumpul tiap hari Minggu dari jam 7 sampai jam 9. Tapi kadang-kadang ya 2 jam doang. 2 jam. Tapi kan jam 7 datang. Latihan sampai jam 9. Sebenarnya kita ngobrol, main anjing bareng. Jadi terbentuk komunitas itu kan. Komunitas. Nah, terus dengan gitu ada namanya Mas Aang. Mas Aang nih yang ngajarin saya. Mentornya Anin ya? Iya, Mas Aang. Dia dulu punya dokternya juga, namanya Kambaraya DTC, Kambaraya Dog Training Center. Kambaraya Dog Training Center. Iya, KDTC. Iya, DTC Kambaraya. Itu adanya di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, pas itu ngobrol-ngobrol, bilang, Mas, anjing lo bagus nih. Mainin. Kok nggak ini? Ya nggak full ya, dia bilang. Anjing lo dikunci nih. Mana caranya? Lo titipin aja rumah gue. Nggak ada duit gue. Udah lo kasih makanannya, ntar kalau udah jadi, gue telepon lo. Ya udah. Segede apa sih waktu itu herdernya? Udah lumayan umur 8 bulan. Oh masih 8 bulan. Lumayan 8 bulan. Gede, kalau herder kan gede ya. Iya. 8 bulan ditaruh sama dia di rumahnya dia, kurang seminggu. Udah. Itu karena anjing kan nggak nurut sama saya kan? Nurut sama pelatihnya dari Brimob. Aduh, gimana? Ketemu komunitas, ketemu Mas Aang, ya udah. Terus dia pindah sama gue dah. Ntar kalau udah jadi berapa hari, lo gue telepon. Ya udah, main lah tuh sama Mas Aang. Seminggu itu ya? Seminggu ditaruh sama dia. Udah seminggu. Ambil nih anjing, udah nurut. Sama lo? Iya, sama gue. Iya ntar gue kasih tahu. Jadi anjing itu sebenarnya dia taunya intonasi. Bukannya apa gitu, enggak, intonasi. Misalnya contoh, kita bilang sit, tapi pas sit, duduk. Nah, kita bilang sit, nggak mau, dia nggak ngerti. Jadi dia tuh intonasinya, dari intonasi. Kalau sudah skillnya tambah panjang, tambah advance, dia bisa pakai signal komando. Pakai gestur gitu? Gestur tangan, nggak ngomong? Nggak. Keren. Contoh kalau orang perang nih, sit kan. Oh iya. Kepala musuh. Bising suara peluru lah ya. Iya. Paling cuma lihat tangan gini. Berarti dia suruh tiarap. Jadi ada ini, ada apa? Ada teknik untuk signal komandonya. Signal komando. Wow, oke. Nah, udah gitu, udah jadi, ya sudahlah, bawa pulang, main. Nah, semenjak itulah, enak juga main anjingnya. Oke. Nah, sampai suatu saat, Mas Aang bilang, udah lu mainin anjing aja. Nyari duit kayak gue katanya. Ya. Gimana caranya? Ada lah ntar. Alhamdulillah sih. Ada yang suka minta tolong, tapi on call ya, maksudnya anjingnya nggak ditip rumah saya, tapi saya datang ke dia. Oke. Ada beberapa lah. Jadi visit kita ke rumah klien gitu. Iya. Ini trainingin dong anjing gua gitu ya. Iya. Oke. Biasanya dari mulut ke mulut itu sih. Oh gitu, dari mulut ke mulut. Iya. Nah, gue penasaran banget ini. Jadi lu kan sampai bisa ngelatih begitu, kayak contohnya Mas Aang tuh ya, di rumahnya seminggu bisa ngelatih gitu. Itu prosesnya gimana kalau boleh di-sharing nih? Gimana cara ngelatih anjing? Apakah ya metode-metode yang kita pengen tahu nih? Sebenarnya gini, kalau metodenya semuanya sama aja ngelatih anjing. Cuman kan kita nggak tahu triknya ngebukanya gimana, kan setiap orang punya trik yang beda. Nah, Mas Aang ini emang dia dari umur SMP, dia udah ngelatih anjing. Oke. Dari SMP udah ngelatih anjing, terus sampai dia terkenal. Jadi dia udah banyak juga belajar anjing. Saya belajar dari dia. Oke. Jadi kasih tahu triknya seperti ini, kalau anjing kayak gini.
Jadi intinya kita bonding sama anjing. Bonding. Terus sama intonasi dikasih tahu juga caranya. Intonasi. Kan waktu sama yang dilatih awal-awal ini nggak ngasih tahu intonasinya. Iya. Pokoknya kalau sit baru dia nurut. Iya. Oke. Jadi intonasi dikasih tahu. Nah. Tapi setelah dikasih tahu intonasi ya udah. Alhamdulillah. Oke, berarti Nin ya, lu any kind of dog gitu ya. Oke. Taruhlah Doberman gitu kan Bisa. Kita ngelihat Doberman aja udah anjir gue bisa kelem nih gitu ya. Tapi Iya. lu nggak takut ya? Enggak. Gue pernah dapet itu tuh anjing apa ya? Anjingnya anjing Rottweiler. Asli galak banget. Rottweiler galak ya? Enggak, emang ini jenisnya galak banget. Jenisnya galak. Oke. Di Jakarta Utara. Gue datang ke rumahnya, dibilang, "Mas, hati-hati ya, ini anjing galak banget nih. Cuma nurut sama saya doang." Oh gitu. Gue bilang, "Oke lah kalau gitu." Rantai dulu pegang ya. Dia rantai, pegang maksudnya. Emang galak. Lama-lama setelah deketin, jinak juga akhirnya. Jadi dia tahu alfanya siapa. Alfanya siapa? Gila ini main authority ya. Iya. Begitu. Who's the boss? Harus gitu ya? Iya. Kalau kita inferior, habis sudah. Habis. Jadi kalau anjing kita harus show power. Iya. Jangan kalah pamornya. Pamor kalau udah nggak mau. Pamor kita inferior, habis. Iya. Wah itu tricky juga nih. Kalau lu ngeliat, kalau gue sih yang takut tuh Doberman sih. Ya kan ngeri udah. Karena sangar aja sih. Sangar ya kan, sangar. Sangar juga karena kupingnya dipotong kan. Kalau nggak dipotong, kepleknya nggak sangar. Biar dia begitu dipotong. Dikupir namanya. Dikupir. Karena dulu punya anjing Doberman. Gue 2 kali punya Doberman. Yang satu warna hitam, yang kedua warna coklat. Yang serem hitam sih. Iya. Dan kalau jarang yang coklat itu udah bisa kayak 2 meter kali ya. Iya. Gede. Tinggi banget kan. Nah, dari yang pertama kan lu herder nih, German Shepherd ya. Iya. Apa aja lu pernah punya? Jenis apa aja lu pernah punya? Tadi warna hitam sama coklat. Herder, German Shepherd ya. Terus sama Rottweiler. German Shepherd ini kan gede ya, bisa. Enggak, kan gue yang lokal. Jadi ada German Shepherd lokal. Lokal ada yang lokal, import mahal dan besar itu. Oh, berarti ada German Shepherd lokal. Ada. Yang lokal. Peranakan di sini. Gak terlalu besar lah. Tapi lumayan. Dari anjing-anjing itu apa spesifik isu-isunya atau karakternya? Plus minusnya. German Shepherd. Dia kan apa menurut lo? Loyal. Anjing bukan semuanya loyal ya? Loyal, tapi German Shepherd lebih loyal. Loyal. Lebih lebih friendly lah. Oh, gitu ya? Iya, dia herding dog kan. Dia bisa buat gembala kambing, gembala sapi. Oh, dia bisa buat gembala. Jadi anjing itu ada macam-macam, ada herding dog, ada guard dog, ada family dog. Ada yang buat di pet gitu ya. Family dog kayak Golden Retriever tuh Airbat. Oh iya, Airbat. Buat curhat tuh teman-teman. Iya. Kalau kita curhat dengerin. Tapi kalau guard dog, ya itu kayak Doberman. Sangar ya. Selain Doberman apa sih yang sangar itu? Malinois. Sekarang lagi ngetop Malinois. Malinois ya. Belgian Shepherd. Oh. Belgian Shepherd. Shepherd dari Belgia. Iya. Oh, oke. Nah, kita ngomong karena gua tuh sering lihat kalau German Shepherd itu dipakai oleh K9-nya Polri. Ya, banyak. Buat polisi-polisi itu, kepolisian kita untuk mengendus drugs ya, narkoba. Ya, betul. Dulu saya pernah inget karena bokap gua dulu kan di Pelabuhan Merak ya dulu ya. Ya. Itu kalau kita mau berazia ganja ya, bisa orang ngumpetinnya di pelek-pelek tuh, di pelek truk gitu ya. Itu kecil sama si German Shepherd itu canggih ya. Betul, canggih. Berarti penciumannya oke banget ya. Betul. Nah, kenapa si polisi itu milihnya si German Shepherd? Apa karena anjing lain nggak kurang jago penciumannya? Kalau masalah penciuman sih sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Jadi Jadi anjing memang penciumannya tuh tajam ya? Iya, tapi kan ada ras tertentu yang penciumannya nggak tajam juga ada. Ras tertentu. Iya. Oke. Ras tertentu. Tapi ya kalau tahu anjing Beagle ya lucu ya. Segini, paling ada yang mini, ada yang agak sedang. Itu penciumannya tajam tuh. Oh, Beagle. Tajam. Jadi cuman nggak sangar aja ya, lucu. Nggak sangar. Enggak, biasanya itu buat narkotik.
Oh gitu? Iya. Oh. Contoh nih di bandara, orang bawa narkotik Hmm. atau gimana? Lihat anjing kecil, anjing kecil doang. Hmm. Tapi kalau udah ngeliat anjing header, waduh ngeri juga nih. Iya, iya, iya. Cara psikologi udah takut. Tapi kalau anjing kecil enggak takut. Iya. Ya. Oh, justru anjing kecil itu yang ngeri ya, yang Iya. tahu ya. Iya, biasanya pakai anjing kecil karena kan bisa dilepas tuh dia masuk kemana-mana kan. Oh, lebih lincah. Dan Lebih lincah. passenger atau pengunjung bandara Nah, iya. nggak deg-degan kan nih, Secara anjing psikologi kecil. anjing kecil nih biasa. Iya, 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 iya. Oh gitu. Nah, kalau pitbull gimana? Bulldog ya? Bulldog. Pitbull beda, dia lebih ke ini sih apa? Anjing penjaga lah. Jarang sih Penjaga dia. pitbull dipakai buat ngelacak, jarang. Jarang Nah, ya? yang paling sering itu Doberman, Doberman, Malinois, Malinois, Herder, Herder, Labrador Retriever. Labrador Retriever padahal kan nggak galak ya, nggak sangar ya. Enggak, sama Golden Retriever. Golden Retriever itu juga nggak sangar tuh. Enggak. Lebih ke kesian tampangnya kan, melas gitu, lucu tapi. Lucu. Kan? Iya. Oh gitu. Jadi memang beda-beda fungsi ya. Beda fungsi. Nah, kalau kita ngeliat size-nya nih, tadi kan kita ngomong anjing-anjing gede tuh ya. German Shepherd anjing gede, Doberman anjing gede. Sekarang mungkin teman-teman yang punya anabul yang lebih prefer anjing-anjing kecil karena bisa dipiara di dalam rumah. Iya. Ya kan? Nah, lu pernah nggak handle anjing-anjing kecil? Atau karakternya gimana sih? Jarang, mainnya biasanya gue anjing sedang semua. Anjing sedang? Kalau anjing kecil jarang ya? Anjing kecil jarang. Pomeranian jarang. Oh gitu ya? Jarang. Poodle. Karena itu jarang. lebih ke, tadi lu bilang, lebih ke family ya? Family, iya. Dipiara. Pet dog lah kita bilang. Pet dog ya? Buat di pet juga kan? Iya, buat ilus-ilus juga ya? Iya. Oh gitu. Ya jadi memang di rumah tangga tuh banyak dia ya, di pet shop ini banyak dijual ya? Iya. Malah kalau kita mau nyari fungsi khusus, misalnya kita punya ternakan, punya farm yang mau dijaga anjingnya, justru malah harus di breeder khusus ya? Iya. Oke. Nah, kalau tadi kan lu pernah cerita ada anjing lokal, ada anjing impor. Nah, kan ada anjing-anjing yang memang berasal dari negara dingin. Betul. Husky, oh iya. Yang Hachiko tuh Siberian Husky. Siberian Husky. Akita itu kan dingin ya? Betul. Terus kalau kita beli di sini kasihan ya. Ada juga yang punya ditaruh ruang AC. Iya itu. Temen gue pernah cerita. Kosnya tinggi. Temen gue cerita itu anjing harus dikasih AC. Iya. Kalau nggak kasihan ya, dia air liurnya akan kalau dia kepanasan kan, bulunya rontok. Makanya harus AC terus. AC 24 jam. Iya. Makanya orang-orang yang punya anjing import biasanya tinggal di udara dingin. Di Puncak, Batu Malang. Daerah-daerah dingin. Kecuali pada saat dia mau kontes ke Jakarta atau kemana, itu aja baru turun. Kalau ini tinggal di puncak. Iya. Kalau Husky itu sebenarnya gue suka banget sama Husky ya. Husky. Dan itu udah banyak yang di-breed di Indonesia kan? Iya. Mereka adjust nggak sih? Apa tetap harus pakai AC juga? Enggak, kalau udah lokal enggak sih. Lokal udah biasa ya? Udah biasa sama cuaca panas gitu ya? Wah, keren. Adaptasi. Dan tapi jujur, kalau anjing impor pasti gede banget. Oh iya, gede ya? Husky itu pernah kemarin setinggi ini. Iya. Dia berdiri itu segitu ya? Enggak, ini punggungnya doang. Palanya segini lagi dong? Iya. Tapi kalau Husky yang lokal segini. Oh, jauh ya? Jauh. Dulu anjing temen ada, dia punya Husky import. Dulu Husky belum ngetop di Indonesia. Di Jakarta lah terutama. Dia ikut kontes Husky. Pada saat dia masuk kontes, orang bule bilang, it's too big for Indonesia. Dia bilang. Oh gitu? Juri bilang, it's too big for Indonesia. Kenapa dia bilang gitu? Karena lawannya cuma segini, dia segini. Oh, bedanya jauh. Oh iya ya? Juri bilang, it's too big for Indonesia. Jadi dikeluarin, karena nggak cocok. Dia dua anjing lokal, terlalu besar. Itu zaman dulu, tapi sekarang kan banyak ya, yang punya anjing Siberian Husky besar-besar. Dulu tuh jarang banget. Oh gitu ya? Iya. Nih teman-teman kalau mau piara anjing dan kalau mau konsultasi, yang cocok buat gua apa sih? Nah bisa tuh tanya sama Arya. Gua pernah mau beli anjing waktu itu kan. Gua mau beli anjing. Ada banyak pilihan kan? Apa ya? Ada beagle gimana? Wah, kelebihan plus minusnya dikeluarin semua teman-teman. Sampai balikin Tamani ya yang Tamani. Itu kan itu juga oke ya? Oke. Kan diakui di dunia juga. Diakui di dunia? Udah di Bali dilepas liar aja ya gitu. Iya, dulu ceritanya sih kalau nggak salah
anjing Choco ya, Pak, ya. Terus Heeh. kawin sama anjing asli Kintamani. Anjing Oh, kampung Kintamani. anjing kamu kita Jadilah mani. anjing Kintamani, Jadi anjing itu putih gitu kan? putih. Dan dia spesifiknya di kupingnya sini warnanya coklat, agak coklat-coklat. Oh, di kupingnya Di coklat? kupingnya coklat, Oh, gitu. Kintamani. Dan itu anjing bagus juga sih sekarang. Dulu Hmm. mah 750.000, coba sekarang bisa 5 juta. 5 juta ya? 5 juta Rata-rata mahal. gitu ya 5 jutaannya? Iya, Ini berapa tahun yang lalu kan iya. harusnya sih 5 Tapi juta. sekarang mahal loh, anjing Kintamani mahal emang. Oh gitu. Udah Hampir dipakai sama juga hampir sama sama husky dong. iya. Husky kayaknya bayinya 4 jutaan gitu ya, 5 jutaan gitu kali. Nggak tahu nih, saya belum cek terakhir ya, tuh 2 tahun 3 tahun yang lalu tuh. Iya, Tuh. tergantung ada yang quality show, Quality ada yang pet show, beda lagi. beda lagi. Oh, quality show tuh kontes mulu dia pasti menang. Iya bagus lah secara anatomi itu bagus. Oh, nah menarik. Kalau kita mau kontes, apa yang dinilai nih? Kalau kontes anjing nih. Tapi kalau situ rivernya tuh kayak anjing-anjing rumahan kayak poodle gitu nggak sih? Atau anjing kontes tuh ini anjing juga bisa dikontesin? Kalau poodle, yang anjing yang kecil ya, Hmm, itu ada ininya, ada groomingnya. grooming, oke. Itu dari cara grooming, jadi ada dulu temen nama Ivan, Heeh, tinggalnya di puncak. heeh. Dia jago grooming. Jago grooming, Nah oke. itu tahun-tahun 98-an udah dia main. Heeh, Nah itu heeh. kalau anjing mau kontes, Hmm, apapun anjingnya, hmm, sebelum kontes, hmm. di grooming dulu sama dia. Jadi kekurangan Hmm. kelebihannya ditutupin di groomingnya. Oh, oke. Misalnya ada ini kurang-kurang dikit dijadiin bulunya di sini Iya, gitu ya? dipermak Oh, lah kasarnya. oke, oke. Kalau kriterianya apa kalau Ajur nih? Body bagus. Body bagus, Nah, terus definisi body bagus sih apa? Apa kita kayak manusia gitu? Nggak kegemrotan atau iya iya iya, nggak terlalu kurus gitu? betul betul. Kayak Sama gitu, ya? sama. Berotot gitu? Iya, terus ada perhitungan, ada hitungan kayak anjing Oh, herder tuh yang bermasalah di croup. Jadi kalau anjing dari pala, pala. nah pas di bawah ini Hah? ada yang patah, ada yang begini. Kalau yang Oh, patah begini jelek, tapi kalau yang agak cembung gini itu coba. bagus. Oh, yang cembung yang bagus. Iya. Oh, oke. Dan anjing herder ada cara dirinya juga. Hmm. Kaki belakang biasanya ditarik sebagian ke belakang. Jadi satu begini, kakinya gini deh. Oh, gitu ya. Hmm. Terus kalau anjing yang bagus tuh kakinya cat cow. Cat cow. Jadi kalau lihat kucing Heeh. Gini. gini, kan gini nih kalau Heeh. dia diri. Heeh. Nah, itu cat cow nah, itu bagus tuh anjing. Oh, emang emang Ada biasanya yang gimana? ada yang agak begini ada. Oh, ada. Ada. Oh, oke. Wah, ini kalau teman-teman mau kontes anjing boleh juga tuh Tapi konsultasi nih. mahal. Kalau Mahal. anjing yang udah mahal itu Hah. nggak berani dia tinggal di kayak ubin-ubin gini. Oh, takut ini ya, Iya, apa, iya. kasihan dia ininya ya, Iya. kukunya. Biasanya Apa, ditaruh di tanah, tanah. kalau enggak di floor tapi kasar. Oh, floor kasar. Ya kalau anjing rumahan kan ya pasti harus ramah sama lantai kan? Ya, Berarti tapi ya, kan kalau anjing-anjing kecil kan nggak pengaruh karena anjing besar kan dia licin. oh iya licin, iya. Ya, jadi Nah, satu lagi hal yang menarik, IQ, kecerdasan, ya kan? Terkadang anjing itu pinter. iya. Iya, ini gue ya, asumsi gue ya. Kalau dari kucing, kelinci, apalagi pet sih, Heeh. mamalia ya, Oh, iya. anjing itu paling pinter. Iya, paling Dia pintar. tahu perasaan gua ketika gua lagi galau gitu di tempat kerja atau di mana di kampus kuliah. Dia tahu, dia datengin gua, dia ready to listen kita punya curhat gitu. Heeh. Terus dia tahu kalau kita lagi moodnya seneng. Menurut lu gimana? Intelektualitas anjing tuh gimana? Intelektual anjing yang paling bagus ya, bukan paling bagus, mungkin yang top ya, Heeh. itu dulu pernah tahun berapa ya, anjing nilainya 100 waktu kejuaraan dunia pertama 100 kali. dari berapa nih? 1 sampai 100 Iya atau iya, 1 sampai 100? Buset. Itu sempurna dong, perfect. sempurna dia dapat nilai 100 itu kalau nggak salah anjing golden retriever. Golden retriever, oke. Yang pertama kan ada kejuaraan anjing tuh Heeh, heeh, agility utility, heeh. itu golden retriever pertama Iya. kali lihat. Oh, Ada itu tesnya bukunya. apaan aja tuh nih? Hah? Oh, pilihan ganda apa multiple? Apa esai? Kan ada agility utility. Agility, Utility, utility, iya. apa lagi? Kayak permainan lah. Oh, permainan. Mhm. Agility itu permainan ya, Hmm, ada hmm, gitu. Itu yang pertama pernah saya lihat tahun 1973 kalau nggak salah. hmm. Anjingnya saya lupa, tapi yang saya tahu itu anjing golden retriever, Oh, oke. Itu pinter tuh ya? pintar. Oke. Dulu kalau nggak salah yang megang Brown Saunders, cewek tuh pelatih anjing dunia, namanya Brown Oh, Saunders. Ada oke. bukunya, saya pernah baca. Wah, Oke.
Kalau gua tahu yang ini kan Caesar Milan tuh dog whisperer ya. Oh, dog behave, dia lebih ke behave. Ke behave ya. Kalau anjing kan banyak ya. Ada yang jadi anjing tuh macam-macam. Ada yang buat ngelacak, ada yang buat guard dog, sama anjing kepatuhan. Kepatuhan. Iya, ngelacak. Yang paling tinggi ngelacak, paling susah ngelatihnya. Iya. Ini intermezzo, gue pernah dulu ada ruko gitu ya di depan jalan sini ya dulu ya. Dan ada yang kemalingan belakang gue. Oke. Ya kan? Dibayar orang anjing pelacak, nemu ke rumah-rumah di jalan. Apa waktu itu anjingnya? Gue lupa anjingnya apa. Tapi emang itu gue kagum nih. Bila dicium apa ya? Dia nggak tahu nyium apaan, tapi dia tahu ke rumah gitu. Ini. Iya. Tapi bener begitu ya? Iya. Berarti anjing tuh punya kayak semacam sensor apa ya? Memori akan aroma, dia disimpan di otaknya dia, baru dia matchin gitu ya? Bukan. Sebenarnya gini. Ini real kejadian nih. Itu tahun berapa gue lupa. Jadi itu kan ada pembunuhan anak kecil. Lu serius lu? Ada anak tahun kecil. Berapa? Dan itu anak pernah main sama anak gue. Anak kecil. Ya. Umur berapa ya? 4 atau 5 tahun. Ada pembunuhan di situ. Terus ibunya pergilah nyari ke orang yang ngerti lah. Udah sekarang biasanya dia pulang jam 5. Ini sampai itu sampai maghrib nggak pulang-pulang. Aneh kan ibunya. Dia pergilah nanya orang, Pak ini gimana? Ada Bu, nggak jauh dari. Dicarilah, ternyata anaknya sudah nggak ada. Itu pas di kantin. Entah gimana, dipanggil lah ini apa? Anjing pelacak. Anjing pelacak. Apa jenisnya, inget gak? Oh, salah herder. Oke. Nah, herder itu herder lagi ya. Datanglah dia ke kan itu kan ada apa? Barang bukti. Kalau nggak salah dulu pernah katanya sih dia nemuin apa? Kayu. Yang buat gebuk. Nah, kan dipegang kan kayu itu sama orang. Pasti baunya nempel dong di kayu. Nah, selesai nih. Datanglah ke tempat kejadian, bawa anjing pelacak. Diciumin lah itu. Apa? Kayunya. Oleh anjing pelacak. Itu hanya daerah-daerah situ dong. Nah, suatu saat yang pembunuhnya ini datang ke lokasi. Notabene-nya bantu nyari. Oke, alibi lah ya. Alibi lah dia. Entah alibi apa, pokoknya dia bantu nyari lah bersama orang-orang sekitar situ kan, dekat SMA. Nah, suatu saat nyari, anjing berbalik katanya. Kata saksi mata kan. Gonggong nih anjing. Kan orang kaget. Kok gonggongnya ke belakang? Secara psikologis, itu orang yang digonggong kan kaget. Kaget, polisi gak bingung. Ini kok malah ngegonggong ke belakang. Akhirnya polisi, udah dilepas atau itu orang lari lah. Dapet. Kurang dari 2 jam. Ngaku. Ya iyalah ketahuan, akhirnya ngaku. Nah, jadi sebenarnya itu feromon. Jadi setiap manusia nih, ada ciuman feromon. Nah, itu yang dicium sama anjing feromon ini dicocokin sama beberapa. Jadi yang mana kita sendiri nggak bisa identifikasi detail ya? Nggak bisa. Anjing bisa. Padahal orang itu kan udah mandi, udah pakai sabun. Iya, udah pakai sabun. Wangi kan? Cuci tangan. Tapi feromon kan keluarnya sama. Feromon. Oke, menarik tuh, menarik. Itu tau dari mana? Saya baca buku juga. Iya. Ada filmnya tuh yang dulu apa sih? Film apa Will Smith sama anaknya tuh Jaden Smith yang bumi manusianya udah pada nggak ada, terus dia balik lagi ada monster buta tapi dia nyium feromon manusia. Ya, lupa gue filmnya apa. Cek lagi deh. Tapi lagi-lagi nih ya, pelacak itu herder ya. Herder, Malinois sekarang banyak. Malinois ya. Belgian Shepherd. Apakah karena itu paling jago atau nggak tahu? Apakah ada lagi? Lebih mudah untuk dilatih. Dia lebih cepat mengerti. Ya. Contoh lah, kita punya anjing kecil, packing, pintar. Tapi untuk hal-hal kayak untuk kayak sirkus gitu oke kan? Tapi untuk hal-hal yang lebih itu dia nggak bisa. Lebih heavy duty ya kerja. Iya, heavy duty. Nah, gua menarik kalau kita
mengenai perasaan nih, Min. Soalnya waktu itu almarhum mbah gue, dulu punya anjing, dulu beli di Hong Kong, anjing gue nggak tahu tuh jenisnya apa ya. Seperti Hachiko tapi bukan Hachiko. Waktu mbah gue di Bayoran itu meninggal, mbah kakung gue meninggal, dibawa pindah ke Durensawit. Itu pindahnya setengah mati, susah banget. Dia kayak kehilangan nama mbah kakung gua. Itu berat banget untuk dipindahin. Masuk ke mobil tuh setengah mati. Oh iya. Dia mau di situ aja kan? Maunya di situ aja. Iya. Karena kehilangan banget sama mbah kakung gua. Nah, ketika mbah putri gua meninggal, drop. Akhirnya kesehatannya menurun. Akhirnya udah dokter bilang udah suntik mati aja. Aduh tuh tragis. Jadi dia punya perasaan yang udah kayak manusia ya. Iya. Gitu ya. Sama kayak Hachiko kan ceritanya gitu Hachiko juga. tuh 10 tahun lebih dia nungguin. 10 tahun lebih nungguin tuannya pulang kerja. Iya. Itu sinting gak sih 10 tahun? Itu gak masuk akal banget ya. Tapi begitu setianya ya. Iya, setia. Makanya mungkin dari zaman kapan kali ya, memang kata-kata man's best friend itu bener ya. Iya. Jadi anjing itu bener-bener temennya manusia dari dulu ya. Dia ngelindungin kita dari serangan binatang buas atau alarming aja nih. Iya. Ini ada singa nih gitu, ada beruang gitu ya. Betul. Dan memang lebih loyal tadi. Itu loyal. Value yang nggak dimiliki oleh binatang lain, mamalia lain mungkin. Iya. Ya kan? Terlebih lagi dia binatang yang cerdas. Ya kan? Gue nggak bisa nemu. Ya mungkin katanya ada ikan paus atau ikan lumba-lumba yang lebih cerdasan, lebih anjing. Cuman ya susah lah, itu kan beda alam ya. Satu di air, satu di darat. Tapi yang saya kamu ya, anjing itu binatang yang cerdas. Betul. Dan memang buat kita itu menjadi semacam hiburan atau healing ya, teman ya. Betul. Teman yang baik gitu. Nah, satu lagi gue mau nanya, anjing itu memang nggak boleh diem ya. Artinya dia harus dibawa jalan ya. Iya. Terutama anjing yang kayak anjing pekerja ya. Anjing pekerja tuh apa? Iya, kayak anjing di kepolisian. Oke. Terus anjing kayak di mana? Bea Cukai. Di angkatan udara kan setiap angkatan kan pasti punya binatang. Binatang kayak K9-nya gitu. K9. Nah, itu dia emang harus exercise. Oh. Dan kalau boleh dikatakan pada saat dia exercise, itu kalau kita beli dog food, itu ada minimal kriteria proteinnya. Jangan sampai kurang gizi. Iya, jadi kalau dia kerja, proteinnya boleh yang 26%. Jadi kalau kita beli dog food, itu ada persentase proteinnya berapa. Proteinnya. Tapi ada beberapa anjing yang kalau proteinnya tinggi, kena kulit. Harus di bawah itu ada. Gua waktu itu anjing kampung sini ya. Gua kasih nasi kangkung dimakan ini. Kita ajak susah ini. Tapi enggak, kalau anjing yang enggak kerja, proteinnya turunin 18%. Oh, 20%. Oh gitu, menyesuaikan aja ya? Iya, kalau dia harus kerja, tiap hari ada latihan atau segala, pakai 26% biasanya ya. Butuh energi ya? Butuh energi. Oke. Kayak ini aja, kayak binaragawan kan butuh protein tinggi kan? Ya analoginya ke situ. Iya. Terus memang kan ada profesi dog walker ya, buat kita nganjeng jalan-jalan. Betul. Di sana kan ya ngajak jalan-jalan anjing dan memang harus gitu ya. Iya. Yang kalau gue lihat berarti kan dia jalan-jalan terus dia kencing gimana gitu kan, jalan lagi. Ya kalau anjing nggak digituin ya stres banget ya. Iya. Di rumah doang atau ya bisa ngacak-ngacak ruangan. Betul. Gitu. Bisa mecahin guci lah apalah, vas bunga gitu ya. Makanya kalau punya anjing disesuaikan dengan kebutuhan. Maksudnya cuman buat pet, ya udahlah pakai anjing ini aja yang gue saya kayak herder nggak cocok. Malinois yang dia butuh exercise, nggak usah lah. Ya, kalau yang film Jack and the Fat Man tuh apa? Pug ya, Pug. Yang pesek itu loh. Oh ya, Pug ya. Pug. Itu jarang juga di sini. Jack and the Fat Man itu apa? Bulldog ya, bukan Pug ya? Enggak, Bulldog. Bulldog. Nah, itu sebenarnya lucu juga sih. Tapi kalau Bulldog lagi ini serem juga sih. Kayak kita kayak mau dikejar. Kan pendek itu anjing. Iya, pendek. Nah, sekarang kalau misalnya lu ngeliat anjing, ya. Ini kalau kayak orang ngeliat anjing. Gimana lu tahu bisa ini tuh dia tuh enggak make no harm buat lu gitu. Ini bisa nih. Atau tiba-tiba lu bisa pernah kecolongan, oh nih
jinak nih tiba-tiba galak gitu. Gimana cara kontrolnya? Lu ciri-cirinya apa misalnya? Ini jinak Paling atau gampang lihat dari buntutnya aja. buntut? Iya, kalau dia goyang-goyang kayak gini, oh berarti friendly, dia mau teman kan. Tapi kalau dia tegang, hati-hati. Kalau buntutnya tegang, Iya, apa berarti kan gitu? dia frightened buat dia. Ini Frightened, menakutkan nih. menakutkan. Oke. Jadi teman-teman dari ekor, buntut Iya. ya. Coba aja kalau ada kan anjing yang lihat tuannya nih, lihat tuannya kan, Heeh. pasti bulu, wah seneng dia. Iya, Nah, dia happy happy. ngeliat Tapi tuannya. kalau pada saat dia ada yang mencurigakan, dia Heeh. pasti tegang buntutnya. Oke, itu Gonggong gitu kan. indikatornya. Tapi ya beda ya, gonggong seneng sama gonggong ini kelihatan kan. Kelihatan ya, gua nggak Ya, tahu bedanya. bedanya coba, dia gonggong tuannya datang sama gonggong orang yang nggak dikenal kan Sama beda. maling gitu. Oh, oke. Dari suara beda. Iya, dari ekor ya. Ekor. Apalagi dari gestur kali ya. Gestur ya bisa kelihatan. Kayak gestur kayak mau nyerang atau Dulu pernah waktu itu apa ya? Waktu itu lagi megang anjing Rottweiler punya orang nih. Itu anjing lagi dalam keadaan posisi sit kan. Bukan sit. Lagi tiarap gini kan. Dia tiarap. Ini anjing oke nih. Terus ada orang jalan. Dia mendek-mendek tau gak? merayap gitu ya. Bukan, dia ketakutan kayak gini. Untung rantai saya pegang. Kalau nggak itu orang udah kena gigit. Itu anjing dari posisi tiarap terbang. Orang itu. Terus jangan. Mas anjing saya bilang, Mas jalannya biasa aja, jangan kayak ketakutan. Anjingnya jadi ini apa? Oh, jadi tergoda untuk nyerang gitu ya. Iya, jadi ini kenapa nih orang kok begini ya? Oh, takut ini punya intensi nggak bagus nih. Padahal dia takut sama anjing, mau ngapa-ngapain. Ya, tadi balik lagi bahwa di depan anjing tuh kita jangan kelihatan inferior ya. Iya, biasa aja. Ya, pokoknya kita play authority aja. Pede. Walaupun tapi ada orang bilang, kalau kejar anjing jongkok aja kan, ada yang bilang kita bener nggak tuh? Kalau anjing pinter, jongkok enak nih, nggak lari nih. Gue nggak capek lari, dia udah berhenti. Ya, tergantung juga anjingnya lah. Tergantung ya. Nggak mesti lu kalau ada kejar anjing dia jongkok dia takut. Iya. Siapa tahu dia malah demen nih gue terekam aja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kalau dog food tadi udah kita bahas ya. Karena memang beda anjing, beda asupan makanan, dan harganya juga beda-beda kan. Betul. Kayak mungkin dari gue dulu kecil ya kita apa adanya kita masak apa, dikasih apa anjing mau. Betul. Sekarang mungkin nggak gitu ya. Dan dog food memang udah ada industri sendiri. Ada, tapi jangan salah. Di beberapa tempat ada di beberapa Amerika yang nggak mau ngasih dog food. Kenapa? Dia pure daging. Pure daging. Why? Dia back to nature. Oh. Nah ini bukannya ini nggak tahu ya asumsi gua atau banyak rumor. Kalau anjing dikasih daging doang, galak nih, bener? Enggak juga. Enggak ya? Tapi kan bukan daging mentah juga. Oh, kan udah dibumbuin gitu maksudnya? Direbus, dipanggang gitu. Iya. Kalau daging mentah sih malah ngeri ya. Ngeri, ntar takutnya ada bakteri. Oh, karena alasan itu. Iya. Karena alasan higienis atau betul. Oh, jadi bukan karena dia makan daging doang jadi galak gitu ya? Enggak juga. Oh, oke. Jadi di beberapa adalah di Amerika tuh dia cuman makannya dia natural. Dia bikin nasi ya nasi, entah dibikin bubur apa-apa pokoknya. Tapi nasi dikasih makan, ya? Kasih nasi juga, dia perlu karbohidrat kan. Terus pakai daging juga, tapi banyakan dagingnya gitu. Ya memang nature-nya anjing itu sebenarnya daging kan? Iya. Dia kan kayak serigala lah. Iya. Dia memang pemangsa kan? Iya. Pemangsa. Jadi semuanya dibalikin ke natural. Ada yang kayak gitu. Jadi dia nggak mau pakai dog food. Iya. Terus memang sekarang udah berubah ya. Dulu kan anjing sama kucing cat and dog tuh jadian semacam kayak istilah bahwa ini bertentangan gitu. Terus memang bermusuhan. Sekarang anjing sama kucing banyak yang temenan ya, atau yang nggak isu gitu mereka hidup bareng. Oh, anjing herder saya enggak waktu itu. Berantem? Main. Oh main? Main. Herder sama kucing main? Iya. Wow. Jadi kalau dia habis makan nih, makannya nggak dihabisin. Ntar ada kucing datang, tapi satu kucing aja ya, yang dia suka makan. Abis itu dia bercanda. Oke. Habis dia bercanda, pergi dah tuh kucing. Besok kadang-kadang dia makan, nunggu juga kucingnya datang main.
Berarti stigma kita dulu bawa anjing sama kucing itu musuhan tuh nggak benar juga ya? Enggak. Atau karena dulunya emang nggak apa-apa, cuman kita ditanamin aja. Iya. Anjing kucing, kucing tikus. Iya. Sekarang juga kucing sama kucing tikus temenan gitu. Ya kan? Oke. Jadi nggak pengaruh ya? Nggak ngaruh. Ada Iya. soalnya anjing saya dulu Doberman, herder gitu. Dia Hmm. makan nih, Hmm. nggak dihabisin makanannya, sisain, nanti datang tuh kucing. Ada kucing, satu kucing dimakan. Kucingnya Oke. pergi, udah piringnya kita ambil, kita bersihin. Besok kasih makan, tapi jam-jam tertentu, ntar kucing datang makan, berbagi dia. Seru. Nah, Nin, kalau lu tadi bilang ada anjing itu punya fungsinya masing-masing, ada yang buat guard, ada yang buat family, buat pet. Sekarang gue mau nanya, yang tengah-tengah deh. Artinya, gue mau jaga rumah juga, misalnya ya. Okay. Tapi gue juga mau main-main juga sama dia. Gue juga pengen usap-usap juga gitu, buat curhat, buat main, buat inilah relieving stress lah ya gitu ya. Iya. Apa yang cocok? Dan anjing jenis apa yang cocok? Labrador bisa Labrador. Juga. Kan lu jaganya kan bukan buat gigit kan? Bukan buat gigit. Buat alert doang. Buat alert. Labrador bisa. Labrador ya. Oke. Nah, ini lebih ke apa? Kan society beda-beda ya, Nin ya. Ada orang menganggap anjing itu tidak boleh, tidak baik lah kita piara, atau memang ada yang benar bahwa ya anjing itu it's a pet ya. Just kalau kita nggak kena air liur ya nggak apa-apa gitu kan, atau kalau kena ya cuci tangan. Ya, kalau menurut lu gimana nih? Itu tergantung ya. Tergantung pemahaman masing-masing. Jangan di situ aja topiknya. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Kayak dulu nih, waktu gue kuliah kan, ada temen nih bilang, nggak ada anjing nggak boleh kan. Nah, pas di depan kos itu ada buku 1001 pertanyaan dalam Islam. Bukunya tebel segini. Ada masalah anjing. Jadi di situ pas masalah anjing nih gue baca. Ada baca 10 poin. 10 pernyataan mengenai anjing. Yang 3 nggak boleh, yang 7 boleh. Karena gue suka anjing, gue bilang 7 aja. Ya tapi itu beda-beda ya. Artinya ya kembali ke keyakinan atau kebutuhan masing-masing. Iya, betul. Ya kan? Anjing itu mau dia dimaknai sebagai apa gitu. Iya. Nah, sekarang buat teman-teman nih, kalau ada masukan buat teman-teman kalau mau jadi pelatih anjing tuh harus gimana? Kayak lu nih gitu ya, lu pengen. Yang penting suka anjing dulu lah. Suka anjing dulu. Iya loh, kalau misalnya suka. Enggak, kadang-kadang ada passionnya ya. Passion. Jadi emang ada orang yang nggak sabar gitu kali ini. Iya, butuh sabar, harus sabar. Harus sabar. Kan? Contoh nih, ada temen nih, suka-suka main anjing. Tapi diajarin cara megang talinya kayak gini, nggak bisa juga. Yang passionnya beda lah. Oke. Cara megang talinya juga beda ya? Iya. Oh, nggak sekedar begini aja. Enggak. Ada megang tali buat healingnya nih kan ada. Kita bilang healing. Heal kan tumit kalau bahasa. Oh, heal. Oke. Healnya itu cara megangnya rantainya itu kelihatan orang yang biasa main anjing sama orang yang nggak biasa main itu dari cara megang tali kelihatan tuh. Gimana cara megang talinya? Orang main gini biasa. Tapi kalau nggak tahu nggak gitu megangnya. Gimana? Biasanya secara internasional anjing harus sebelah kiri. Serius loh? Iya. Lihat parade anjing lah. Anjing harus sebelah kiri. Ya kalau di Amerika kanan dong, enggak. Enggak. Kayak kita mobil traffic itu aja kan mobilnya kayak. Kopling ada di kiri kan, nggak ada di kanan kan? Gas masih di kanan. Iya. Kiri ya. Iya. Jadi internasional kopling di kiri. Sama anjing nggak di kiri. Lo lihat parade anjing dimanapun. Kalau kecuali udah masuk arena ya, dia bisa di kiri bisa ke kanan, tergantung dari perintah pelatihnya. Kalau dog walker itu berarti kiri dong? Kiri, harus kiri. Karena emang aturannya seperti itu. Oke, menarik ya. Oh, treatmentnya, apalagi treatmentnya kalau kita teman-teman ini mau jadi pelatih anjing, apa masuk tips and tricksnya apa? Selain tadi suka anjing, terus cara megang heel-nya juga harus beda.
Iya, perhatiin harus tahu karakter anjing juga. karakter ya. Heeh. Karena Contohnya kita nggak sabaran nih, jangan coba ngelatih ya. Jangan coba-coba eh, ngelatih karena anjing itu butuh sabar. butuh sabar Sabar banget, banget. banget. Ada 10 ekor nih, Heeh. 10 semuanya beda treatment. Buset deh. Dulu saya pernah ngelatih anjing apa ya, anjing Labrador Retriever di Hmm, Kemang. hmm, Anjingnya besar, hmm, besar banget, hmm, tapi lokal, hmm. bagus anjingnya. Tapi emang biasa ngelatih anjing apa, anjing yang kayak Impor gitu. enggak Oh, Doberman, bermain ya. terus Herder, yang besar-besar kayak gitu kan, Mhm. Rottweiler, itu kan mainnya agak keras kan. Mhm. Ya ini lupa, anjing Ah, kita anggap sama nih. ah. Biasanya kalau anjing-anjingnya itu, kita datang, wah seneng. Mhm, mhm. Nyambut kita tuh, oh Mmm, kayak, oh gue main nih sama pelatih gue, apa mhm. gimana. Pas ketemu anjing Mmm. eh Golden Heeh. Retriever, pas ketemu saya, kabur ada, ngumpet Oh, nih nggak mau. Akhirnya, kayak manusia ya? ya akhirnya gimana caranya? Nah. Di brainwash lagi. Kita latihan, tapi latihannya 15 menit, selebihnya kita main. Jadi dia mau. Oh, Kalau latihnya baru segitu doang. iya, selebihnya Sebenarnya main aja gitu. main buat Oh, nyari bondingnya. nyari bonding. Nah, Iya ya. bener. Nyanyi pas saya datang kabur. Ih, dibawa Ah, mobil, ngumpet gitu ya? diambil. Oh, berarti belum Akhirnya bonding tuh. bukan takut, berarti saya ambil lagi, saya ajak Heeh, heeh, main. heeh. Di brainwash diajak kan. Heeh, heeh. Baru dia mau, besok-besokannya mau. Oh, Jadi, keren keren. jadi wah ini beda nih cara ngelatih. Orang Heeh, biasa ngelatih anjing-anjing apa? heeh. Dulu kan kayak herder, Mmm, Rottweiler kan agak keras kan. mhm, Labrador tapi bukan Labrador kan ada 2, mhm. Labrador Retriever sama Iya, Golden Retriever. golden retriever. Nah, yang Labrador oke lah masih sama kayak yang lain, tapi Mmm. kalau Golden Retriever agak agak smooth mainnya kita. Nggak Oh, bisa sekeras anjing iya, yang lain. dia lebih lembut perasaannya ya. Iya, Kalau golden retriever juga kan bisa gede ya ini? gede gede gede. Bisa gede Mbak, Seginilah, segini ya? Ya gede lah dia, gede gede, dipeluk-peluk mah mantap juga tuh betul. ya. Tapi kalau nggak tahu ya kemarin yang di Kemang itu, dia lokal, tapi Mmm, besar banget, big mmm, size, kayak anjing mmm, impor. lokal tapi gede? Iya, Wah dari tuh, lahirnya aja katanya yang punya bilang udah 500 gram. oh, baru lahir, Baru lahir keluar 500. kecil berarti 500 gram berat berarti ya? Iya, biasa Oh, anjing itu sekitar 200, 300, oke, 3,5, 400 paling. Dia oke. yang Nah, besar. kita mau ke sisi aspek kesehatan nih, Din, kesehatan dan usia misalnya. Mmm, Nah, jadi kalau anjing itu kan umumnya kalau dibanding dengan manusia, itu kan kita manusia taruhlah ekspektasi hidup dari 0 sampai 70 tahun ya. iya, Kalau anjing tuh yang dibilang sepuh tuh 9 tahun udah sepuh ya? udah Udah sepuh. sepuh ya? Oh, jadi emang, sebaiknya kalau kita melihara anjing tuh dari umur berapa? 0 atau yang udah Minimal 6 bulan lah, 6 bulan ya? lebih enak. 6 bulan. Dan kalau dia udah 5 tahun, 6 tahun, kita harus udah hati-hati dong ya? Karena Masih itu bisa udah bisa masih bisa masih buat bisa lari, udah masih bisa masih masih. Tergantung maintenance. maintenance, Pernah asupan waktu gizi itu gitu ya? ada anjing dari Jerman, waktu itu ada apa, ada pelatihan bukan pelatihan, pameran di Indonesia, Mmm, dia mhm, datang diundang. mmm, Itu anjingnya umur ada kali sekitar 11 tahun, mhm, mhm. masih lincah banget, Oh gitu ya? Padahal udah sepuh banget kan? udah sepuh. 11 tahun kan? Ya tapi ya dia latihan, exercise, jadi kayak awet muda lah. Wah, kayak manusia ya? Iya, Kita kalau ya kan, eee, kalau kita body jaga gitu kan, kayak di army gitu kan, heeh, udah tua-tua tuh masih sering lari, tetep iya, aja stamina bagus ya. betul. Sama dia sama kayak gitu. Katanya, Anjing gitu juga. berapa tahun? Sekitar 10, 11 lah. Keren Iya. juga nih. Masih kayak anjing umur 3 tahun. Wow. Exercise-nya bagus banget. Bener-bener kalau kayak ibarat kita sering ke gym lah kalau gitu. Iya. Nah kalau health-nya nih, kesehatan, dia butuh vaksin kah? Iya, ada Ada vaksin tiap tahun gitu ya? tiap tahun. Kalau biasanya dulu kalau tidak sama dengan apa, rabies, Mhm, namanya Pentadok. Pentadok Iya, nama vaksinnya. nama Tapi vaksinnya, kalau udah dia pakai ada, eee, rabiesnya Hexadok. Hexadok. Penta sama hexa itu beda Iya. satu tuh. Iya Oh gitu? iya Oh ngeri juga kalau rabies gitu ya? Tapi, iya. udah jarang kayak gitu kejadian, masih ada juga ya? Masih lah. Masih ya? Kan belum lama ini waktu kapan ya, di Bali kan pernah ada yang kena digigit,
Bisa Aduh, sampai meninggal kan kita kena itu. aduh ngeri juga ya. Ngeri, Nah, biar aman itu gimana sih? Artinya itu anjing liar ya berarti kan? anjing liar. Berarti emang anjing liar itu berbahaya ya? Iya, kita nggak tahu kan dia kena rabies apa enggak. Kalau anjing rumahan kan ketahuan, apa, Ah, oke. disuntik segala macam. Iya, paling nggak kalau anjing rumahan kan ya di-maintain dengan baik lah ya. Iya, Karena kan ya dia menjadi bagian keluarga biasanya betul. gitu. Tapi kalau liar, wah ngeri banget ya. Iya, kita nggak tahu itu anjing Hmm, kena hmm, rabies apa enggak. hmm. Oke, ada pesan-pesan nggak ke teman-teman ini? Gimana kalau lo tentang anjing ini, hobi anjing ini gimana? Itu biar jadi kayak lu jadi dog trainer tuh gimana? Enggak dog trainer. Sebenarnya hobi sih, Hobi ya? lebih hobi. Oke. Dan eh, waktu itu kan apa ya? Itu karena hobi terus jadi banyak teman. Ada kumpul soalnya sering Ada ada kumpul, kumpul-kumpul. kumpul-kumpul ya kan? Iya, itu aja sih. Hmm, Kalau mau jadi dog trainer ya sebenarnya sih sama suka anjing terus ya hmm. tau lah gimana cara main anjing supaya anjing itu nurut atau segala macam. Ada teknik triknya ya, Iya, itu yang ada di. biasanya kita ikut ke komunitas. Hmm, Di situ kan entar bisa tahu karakter berbagai macam anjing. hmm, Kalau kita megang satu anjing doang nih, hmm, terus kita nggak main nih, cuman di rumah aja. hmm, Anjing itu kita keluar nih, pergi keluar hmm, ke entah komunitas, itu anjing kadang-kadang suka galak kan. hmm. Tapi kalau kita sering anjing itu ketemu anjing lain, itu anjing tenang. Oh, dia juga butuh pergaulan ya? Iya, Dia iya. butuh apa ya? Dia punya butuh gaul, nggak kudet gitu ya? Iya, Kalau ngobrol terserah anjing. butuh sosialisasi. Iya, sosialisasi ya. Karena ada kalau di anjing itu ada ujian. Hmm, Kalau saya nggak tahu namanya, kalau di awal-awal tuh dia bilangnya BH. Jadi itu bahasa Jerman kalau nggak salah. Nah hmm. itu anjing itu dideketin sama orang, dia nggak boleh takut, nggak boleh gigit. Wah, itu keren banget tuh kalau gitu. Iya, jadi kita jalan. Kan anjing ada macam-macam tuh ujiannya. Gimana biar cara anjing jadi segitu nggak Jadi boleh latih, dilatih ya? dilatih. Jadi kalau anjing well trained itu dia nggak galak ya? Enggak, enggak. Wah, itu yang mahal, ya. Iya, Cuman kalau ada maling juga dia jadi baik nggak ada. enggak ada kan bisa tahu mana Bisa yang tahu ya? tahu. Oh, oke. Dia bisa baca hati gitu kali ya. Iya, Wah, betul. ini macam-macam nih orang nih mau maling. Betul, itu ada. Tapi mungkin itu yang value kali ini ya, artinya kita melatih anjing biar karena kebutuhannya di rumah, ya gimana caranya nggak galak atau nggak berisik. Bisa nggak anjing dilatih biar nggak berisik? Bisa, Bisa ya? bisa. Ya, biar Tapi jangan nggak berisik entar ada maling di mana kan ada maling. ya, ini peruntukannya buat rumah nih. Tapi atau bener nggak misalnya anjing makin kecil makin bawel? Chihuahua Iya, gitu bisa ya? sih gitu. Bisa ya? Anjing makin kecil makin bawel ya? Betul. Oh, makin gede dia makin Nyantai, lebih makin nyantai. nyantai. Lebih cool gitu. Dulu pernah di rumah Nah, ada anjing waktu itu namanya Pluto herder. nah, Nah itu eh, ada orang masuk ke rumah, mm. nggak digonggong. Nah, itu keren banget Eh, tuh. Pas dia buka pintu Hmm, masuk ke dalam hmm. rumah baru dikejar. Di luar pagar pada Oh, saat dia buka pintu eh. dicuekin, Oh, pas dibuka pintu dicuekin. dicuekin. Pada saat masuk ke langkah satu langkah, pek badannya tuh, itu anjing lagi tidur, Oh gitu. tapi ngeliat ke apa ke pagar, Hmm. masuk itu baru dia bangun dikejar. Serius? Iya, itu kejadian Oh gitu. waktu di Depok tuh. Oh, Tapi setelah lewat dari beberapa jangkauannya, anjing balik lagi. balik lagi. Yang penting lu jangan masuk nih. Pokoknya lu jangan masuk area gua gitu ya. Iya. Lu nggak apa-apa di sana gitu ya. Oh gitu. Tapi nggak digonggong. Nggak digonggong ya. Silent. Silent. Iya. Tapi Tapi kalau dia masuk, dikejar. kan udah masuk rumah. Iya, udah masuk rumah. Otoritas dia kan. Oh iya, authority. Ya, ini area gua nih. Iya. Wah, jangan ganggu-ganggu. Wah, gila ya. Ya makanya secerdas itu anjingnya. Malah dulu anjing yang herder itu, dia bisa tahu kapan saya pulang. Jam berapa dia pulang? Tahu dia pulang Saya sendiri? pulang. Oh, lu? Iya. Oh, dia punya clock sendiri ya? Iya, karena bonding banget kan. Iya tiap Sabtu Minggu pasti jalan sama gua. Keren. Sering Artinya dia bisa baca aura lu gitu ya? Seradius 5 Jadi, kilometer. kalau gua belum pulang, ini jam 9 nih, belum pulang. Diem aja dia. Tapi pas mau deket-deket pulang, pasti dia di pagar. Di pagar. Terus bokap gua bilang, apa nih bentar lagi pulang nih.
Ya bener gue pulang. Karena anjingnya udah nunggu di depan pintu. Keren. Di pagar dia nunggu. Iya. Bentar lagi Anin pulang katanya. Itu yang dia punya sense of wah gila Tuhanku mau datang dalam radius berapa ini keren. Oh gitu ya. Iya, Dia saking udah bonding. Bonding banget. Iya. Dan dia tahu kalau gue mau pulang atau mau jalan-jalan dia udah tahu. Iya keren. Dulu pernah dibawa ke Senayan jalan-jalan. Kan nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu kan banyak yang di CFD suka dibawa tuh ya kan. Oh iya. Free day. Tapi emang harus ya kalau bisa sih udah friendly dulu ya artinya. Iya. Jangan galak gitu kan. Betul. Karena kan itu ruang publik kan. Iya. Risiko. Makanya suruh sebuah tali kan. Iya. Jangan list off lah. Iya, paling kotorannya kan. Iya. Kotoran, kalau dia di jalan ya kita harus siap kotorannya. Betul. Gue pernah pengalaman sama anak gue. Jadi, Pak, kita coba yuk ke Fluid Village. Fluid lah, di mall di Fluid itu yang danau itu. Danau itu. Jadi ada tempat anjing atau tempat penampungan anjing. Jadi kita dog walking. Kita muterin mall itu bayar apa gratis ya? Gue lupa nanti teman-teman koreksi ya. Gue sama anak gue tuh, oke Pak pilih yang mana? Oh gue milih yang mana? Oh gue milih yang gede gitu. Ya jinak sih, tapi ya friendly banget. Nggak nyerang, jadi benar-benar entah dilatih entah apa atau emang udah terpilih kali ya. Jadi dia ada jasa itu. Jadi kita milih mungkin ninggalin KTP, udah kita jalan-jalan. Mall itu sampai parkiran sampai ke ininya. Itu seru juga sih kalau mau ngalamin ya. Dan yang karena gede itu tenaganya kuat kan ya agak ngos-ngosan juga gue. Dan gue pegang 2. Tim belagu kan sosokan. Gue tuh tenaganya berat tapi ya seru juga di situ. Dan gue baru ngalamin itu sekitar berapa ya? 4 tahun lalu lah sebelum Covid kalinya. Gue tuh ada di Pluit. Di Pluit. Jadi itu seru tuh. Kita dapat experience ya kita dog walking, jalan-jalan sama anjing. Dan anjingnya tuh nurut. Nggak ada yang galak gitu. Iya. Sama sekali nggak galak. Dan anak saya juga pegang itu nggak galak juga. Jadi gue sengaja pilih anjingnya gede. Mungkin udah terseleksi kali ya. Iya, itu pasti. Karena ini dikasih buat orang itu pelanggan klien. Jadi emang anjingnya terpilih. Betul. Itu seru sih kita ngomong anjing ini. Iya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Nanti kita jumpa lagi. Mungkin dengan Anin dengan topik yang berbeda ya. Jadi terima kasih Anin, seorang profesional di bidang kimia, water treatment specialist, tapi punya hobi yang unik adalah sebagai dog lover. Oke. Terima kasih teman-teman. Thank you. Ya.